Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pernikahan dalam Ajaran Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Andari, kelas 1A, Prodi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurul Aulia, Prodi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara kelas 1A 1916-11-005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Basra Utama dari Prodi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara, NIM 1916-11-018. Selamat menyaksikan video. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi antar manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Selain itu, pengertian juga dibagi dua. Ada pengertian menurut etimologi dan menurut istilah. Yang pertama, pengertian menurut etimologi. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, pernikahan berasal dari kata an-nikh dan az-ziwaj yang memiliki arti melalui, berjalan di atas, bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain, nikah juga berasal dari istilah ad-damu yang memiliki arti menyatukan dan mengumpulkan. Selain itu, pernikahan juga berasal dari kata al-jamu yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam bahasa Arab mempunyai dua arti. Yang pertama, arti secara hakiki, yaitu menindih atau berhimpit. Dan yang kedua, arti secara kiasan, yaitu perjanjian atau bersetubuh. Yang kedua, pengertian menurut istilah. Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan diartikan sebagai suatu akad untuk membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki atau menggunakan perempuan, termasuk seluruh anggota tubuhnya, untuk mendapatkan sebuah kepuasan. Menurut ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Menurut Saleh Al-Utsaimin berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat kenikmatan dan untuk membentuk keluarga yang soleh. Dasar hukum pernikahan. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 1. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain.
dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Lalu yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 32. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dan yang ketiga, Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hukum pernikahan. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Pertama, hukumnya wajib jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir ke dalam perbuatan zina, atau ia tidak bisa menahan nafsunya. Yang kedua, hukumnya sunnah. Bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir ke dalam perbuatan zina, atau ia mampu menahan nafsunya. Yang ketiga, hukumnya makruh. Jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, ditakutkan akan menimbulkan mudarat, salah satunya akan menelantarkan istri dan anak-anaknya. Yang keempat, hukumnya mubah. Jika seseorang hanya ingin menikah untuk kesenangan semata, meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina. Yang kelima, hukumnya haram. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istri atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri, dan sebaliknya, istri tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan saudara. Rukun menikah. Yang pertama, 1. Mempelai laki-laki. Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai pada saat akad nikah. Yang kedua, mempelai perempuan. Sahnya menikah kedua yakni ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Yang ketiga, wali nikah perempuan. Syarat sah menikah berikutnya adanya wali nikah. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Yang keempat, saksi nikah.
Menikah sah bila ada saksi nikah. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Yang kelima, ijab dan qabul. Terakhir, syarat sah nikah yakni ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat saya terima nikahnya, maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Selain rukun, dalam Islam ada syarat sah nikah yang wajib dipenuhi. Yang pertama, beragama Islam. Pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan tata cara ijab dan qabul Islam. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dulu riwayat keluarga sebelum dilakukan pernikahan. Yang ketiga, wali akad nikah. Wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah, namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam, terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga tidak sembarangan. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Syarat sah menikah berikutnya yakni tidak sedang berhaji, seperti dalam hadis riwayat Muslim. Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh menghitbah. Hadis riwayat Muslim nomor 3432. Yang kelima, bukan paksaan. Syarat sah menikah yang terakhir yakni menikah bukan karena paksaan, pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama. Hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pertama, ada mahram. Wanita yang haram untuk dinikahi. Pertama, ada mu'abad. Mu'abad merupakan mahram yang tidak bisa dinikahi untuk selamanya. Contohnya adalah orang yang satu persusuan, mertua perempuan, anak tiri, bekas menantu, dan bekas ibu tiri. Adapun selain mu'abad yaitu goiro mu'abad. Contohnya status persaudaraan, istri orang, dan wanita yang sedang dalam masa iddah. Hal yang berhubungan dengan pernikahan yang kedua ada mahar. Mahar merupakan sejumlah harta yang diberikan pria kepada wanita yang akan dinikahinya. Terdapat jelas dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Ketiga, walimah atau resepsi. Resepsi dapat mengundang seluruh kerabat. Di dalam resepsi tidak boleh ada kemaksiatan. Adapun tujuan dan fungsi dari pernikahan. Pertama, untuk melanjutkan keturunan. Kedua, untuk menjaga harkat dan martabat. Ketiga, untuk melaksanakan sunat Rasul. Keempat, merupakan sarana mendapat karunia yang baik. Kelima, sarana mewujudkan ketenangan hidup. Dan keenam, sarana meraih kebaikan dunia dan akhirat. Adapun pernikahan yang tidak sah, yaitu pertama, pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Contohnya ungkapan laki-laki kepada istri yang ingin dinikahinya, "Aku menikahimu selama 1 bulan," atau "Aku menikahimu hingga selesai kuliah," atau "Aku menikahimu sampai aku mencampurimu hingga engkau halal bagi suami yang telah menalakmu dengan talak 3. Mestinya, pernikahan dilakukan secara mutlak tanpa ikatan waktu dan ditunjukkan untuk selama-lamanya, atau hingga terjadi perceraian yang tak dipersyaratkan sejak akad. Kedua, pernikahan orang ihram. Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, baik umroh haji, ihram umroh, atau ihram keduanya, baik dengan akad yang sah maupun dengan akad yang rusak. Ketiga, pernikahan dengan beberapa akad, di mana 2 orang wali menikahkan 1 orang perempuan dengan 2 orang laki-laki. Keempat, ada pernikahan perempuan yang beriddah dan sedang istibro dari mantan suaminya walaupun dari hasil senggama syubhat. Kelima, pernikahan dengan perempuan yang ragu akan kehamilannya sebelum habis masa iddah.
sehingga haram menikahi perempuan yang seperti itu hingga keraguannya hilang. Keenam, ada pernikahan seorang muslim dengan perempuan non-muslim selain kitabiyah atau ahli kitab asli, seperti perempuan penyembah berhala, penyembah api, penyembah matahari, atau perempuan murtad, ataupun perempuan kitabiyah tidak murni, seperti keturunan antara kitabi dan majusi atau sebaliknya. Ketujuh, ada pernikahan dengan perempuan yang pindah dari satu agama kepada agama lain. Singkatnya, ia tidak boleh dinikahi. Singkatnya, tidak boleh diterima agamanya, kecuali agama Islam. Kedelapan, ada pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki non-muslim, atau pernikahan perempuan yang murtad dengan laki-laki muslim. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.